Aisyah lalu membalikkan tubuhnya. Kaget mengetahui jika Alfian telah berdiri tepat di depannya. Aku mendengar semuanya. Alfian terlihat sedih, menatap lekat wajah istrinya. Aisyah menatap balik sang suami. Kita akan menjelaskan semua pada Kak Ahmad. Aku yakin jika nanti kakakku akan mengerti. Wajar jika kakakmu marah. Apa yang aku lakukan dulu padamu memang salah. Alfian terlihat penuh sesal. Aisyah terdiam. Tapi aku ingin kakakmu tahu jika aku sudah menyadari kesalahanku. Aku sedang mencoba untuk memperbaiki semuanya. Aku tahu, jawab Aisyah pelan. Aisyah. Keduanya dibuat kaget mendengar seseorang memanggil Aisyah. Anita dan ibunya berjalan mendekati mereka berdua. Dengan sumringah Anita mendekati Aisyah lebih dekat. Terima kasih. Berkat kamu aku bisa bekerja lagi di rumah sakit ini, ucap Anita dengan senang. Alfian yang kesal akan mengatakan sesuatu pada Anita, tapi Aisyah menahannya. Memegang tangan suaminya, hal itu diketahui oleh Anita. Dia langsung tersenyum senang melihat kemarahan Alfian. Kenapa kamu terlihat sangat marah? Tanya Anita pada Alfian pura-pura tidak tahu. Alfian akan menjawab tapi lagi-lagi Aisyah menahannya. Apa karena aku sudah mengatakan semuanya pada kakak iparmu? Anita melihat Alfian dengan polosnya. Aisyah, apa kakakmu marah? Anita kini melihat Aisyah. Semoga kakakmu tidak marah. Dan semoga pernikahan kalian baik-baik saja. Lanjut Anita lagi tanpa menunggu jawaban Aisyah. Kakakku memang marah. Tapi pernikahan kami akan baik-baik saja. Aku pastikan itu, ucap Aisyah sambil tersenyum. Oh iya. Syukurlah kalau begitu. Anita terlihat sedikit jengkel. Maaf membuat Anda kecewa. Usaha Anda untuk merusak pernikahan kami tidak akan pernah berhasil. Aisyah menatap Anita. Anita kaget. Dia balik menatap tajam Aisyah. Apapun upaya Anda, bagaimanapun Anda mencoba, itu semua akan percuma. Jangankan hancur, goyah pun tidak. Rumah tangga kami akan baik-baik saja. Anita terlihat geram. Dia melebarkan matanya melihat Aisyah. Percaya diri sekali kamu. Kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Iya, kita lihat saja nanti. Nita melihat Alfian. Aku tahu tak mungkin bagiku mendapatkanmu kembali. Jadi, jika tak bisa bersamaku, menjadi milikku, maka kamu juga tak bisa bersama wanita lain. Desi memegang tangan putrinya. Tahu jika putrinya telah tersulut emosi dengan semua perkataan Aisyah. Desi lalu mengajak Anita untuk pergi. Dia tak ingin Anita melakukan keributan lagi. Atau jika itu terjadi sudah pasti tak akan ada lagi kesempatan untuk putrinya bekerja di rumah sakit ini. Malam hari, setelah kejadian tadi siang, Ahmad menjadi lebih banyak diam. Begitu juga dengan Aisyah yang nampak merasa bersalah. Ahmad juga menunjukkan sikap dinginnya pada Alfian. Raut kekecewaan sangat nampak jelas di wajahnya. Ingin rasa-rasanya dia segera memberitahu sang ayah perihal apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tangga Aisyah. Namun diurungkannya mengingat kondisi kesehatan ayahnya. Memberitahu Umi baginya hanya akan memberinya beban pikiran saja. Dia tahu jika sang ibu tidak akan bisa melakukan apapun atau mengambil tindakan apapun selain hanya akan bersedih memikirkan nasib putrinya. Malam semakin larut. Ahmad yang baru saja kembali ke rumah sakit setelah mengantar Umi dan Zainab kaget ketika Alfian sudah menunggunya di depan ruangan Abah. Kak, aku ingin menjelaskan semuanya. Alfian melihat Ahmad dengan penuh harap. Kakak tahu apa yang ingin kamu katakan. Ahmad duduk di bangku. Kamu harus tahu jika kakak sangat kecewa kamu telah memperlakukan adik kami seperti itu. Semua adik-adikku juga akan kecewa jika tahu ini, apalagi dengan Abah dan Umi. Aisyah terlalu berharga bagi kami untuk kamu sakiti dan kamu sia-siakan. Terlebih bukan hanya olehmu saja tapi pacarmu juga sudah menghina dan mempermalukan adikku di depan semua orang. Apa salah Aisyah pada kalian sehingga dia mendapatkan semua itu? Kakak sebenarnya tidak ingin memberitahu Abah,
Mengetahui ini hanya akan membuatnya kecewa dan sedih. Tapi sepertinya mau tidak mau kakak harus tetap memberitahu masalah ini kepada keluarga besar kami. Karena kakak tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Walaupun kakak anak paling tua tapi keputusan tetap ada di tangan abah. Terlepas kamu sudah berubah atau belum. Masih menjalin hubungan dengan wanita itu atau tidak lagi. Tapi ada hal yang lebih penting lagi yang harus kamu tahu. Status pernikahan kalian saat ini. Alfian kaget. Hukum agama tentang pernikahan sangat sensitif. Suami salah berucap sedikit saja, maka status pernikahan menjadi abu-abu. Jadi lebih baik kita menunggu abah sembuh dan memberitahunya. Kita akan tahu bagaimana sikapnya setelah mengetahui hal ini. Ahmad berdiri dari duduknya. Alfian masih terduduk lesu di bangku. Aku salah kak. Semua ucapanku memang salah. Alfian terlihat menyesal mengingat kembali semua ucapannya dulu pada Aisyah. Jadi lebih baik Aisyah ikut pulang dulu dengan kami besok. Ahmad berjalan mendekati pintu. Ahmad membuka pintu dan masuk. Alfian tampak sangat frustasi. Beberapa saat kemudian, Aisyah keluar dari ruangan abah. Melihat suaminya lalu menghampiri dan duduk sampingnya. Alfian melirik istrinya. Dia yang terlihat sangat sedih dan bingung kembali menundukkan kepalanya. Besok ikutlah dulu pulang bersama kedua orang tuamu. Ucap Alfian dengan sedih. Aisyah menundukkan kepalanya. Tunggu aku. Aku akan menjemputmu. Aku pasti akan membawamu kembali. Anggap saja ini adalah hukuman atas semua perlakuanku padamu. Di saat aku mencintaimu dan ingin memperbaiki semuanya. Memulainya dari awal bersamamu. Tidak ingin kehilanganmu. Di saat itu pula keluarga besarmu mengetahui semuanya. Tapi memang mereka berhak tahu semua kesalahanku padamu. Walau nantinya akan sulit bagiku membuat mereka mempercayaiku lagi. Meyakinkan mereka lagi. Karena rasa kecewa dan sakit hati yang teramat besar padaku. Tapi aku tak akan menyerah. Aku akan berjuang untuk mendapatkanmu kembali. Sesulit apapun nantinya mengambil kepercayaan mereka lagi. Aku tidak akan menyerah. Karena aku tahu itu balasan yang harus aku terima. Terlalu mudah bagiku mendapatkanmu begitu saja mengingat semua dosa-dosaku. Aku harus berjuang dulu untuk mendapatkanmu. Karena kamu berharga. Aku akan yakinkan seluruh keluargamu akan cintaku dan kesungguhanku sehingga mereka kembali mengembalikanmu padaku. Aisyah mengangkat wajahnya. Aku akan menunggumu. Berjuanglah sekuat tenaga dan bawa aku kembali bersamamu. Terkadang dua orang harus terpisah supaya menyadari seberapa besar keinginan mereka untuk saling bersama.